kita semua bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ramadan pasti akan datang. Ramadan pasti akan datang. Lalu kenapa kita bersedih? Karena tidak ada jaminan kalaulah Ramadan datang besoknya kita masih ada di dunia ini. Karena Allah sudah banyak memberikan gambaran dan contoh yang sangat luar biasa di hadapan kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sudah berlalu dan semakin jauh meninggalkan kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Setidaknya 11 bulan kita akan menahan rindu dengan Ramadan yang selalu dijanjikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, takdir mempertemukan kita hari ini di kediaman salah seorang saudara kita, Bapak Joni sekeluarga. Mudah-mudahan pertemuan ini bertaburkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata protokol tadi, acara hari ini wirid yang pertama dibingkai dalam satu acara halal bihalal. Saya sudah tak terhitung lagi, barangkali ini acara halal bihalal yang tak keberapa, sebab nanti juga ada, tapi tidak ditemukan hadis, tidak ditemukan ayat yang berkaitan dengan halal bihalal ini. Halal bihalal itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah berasal dari bahasa Arab, memang halal. Apakah tak ada kata halal dalam Al-Quran? Banyak. Salah satu contoh, Allah memerintahkan kepada kita untuk makan dan minum. Alhamdulillah, sudah kita nikmati hidangan yang disajikan oleh ahli bait Syahibul Hajat, luar biasa enaknya. Kata Allah, makan dan minumlah kamu halalan thayyiban. Halal lagi baik. Kemudian bercerita tentang halal, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada doa pendek yang selalu dibacakan oleh Ustadz, termasuk Ustadz Sabri juga tadi membaca di awal tausiahnya, dan sering ini dibaca oleh ulama kita. Doa Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bunyi doanya, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Nah, itulah kata halal itu. Wahlul, halal. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa minta mulut yang terkunci, ya, agar dipelancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak kalau disuruh nanti memberikan kata sambutan, disuruh memberikan tausiah, insya Allah baca doa ini, hilang gemetar kita, hilang takut kita. Karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lewat doa kita. Mudah-mudahan lancar lidah kita ini ngomong. Tidak baca amat ba'du, amat sama ba'du aja yang dibacanya. Ada orang tuh kadang-kadang sebelum ceramah, sebelum memberikan kata sambutan, lancar lidahnya, tapi begitu tampil di panggung dan mempanggung namanya, gemetar kakinya, gemetar tangannya, takut melihat keramaian, tak dikuasainya, ya, medan dakwah yang disampaikannya. Nauzubillah, nauzubillah. Wahlul di sini itu memaknai membuka simpul yang terikat, menyambung tali yang putus, merekatkan hubungan yang retak. Nah, itulah yang dimaksud dengan halal bihalal. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau dibawa pula kepada jemaah haji dan jemaah umroh, ini saya berbagi pengalaman nih. Jangan sembarang kata-kata halal itu diucapkan di sana, karena itu berasal dari bahasa Arab. Apalagi apabila kita belanja, kita beli sorban umpamanya, tanya kepada orang Arab tuh, kam haza, berapa harganya nih? Dijawab sama dia, khamsarin, 50 kata dia, atau asharin, 10. Lalu kalau kita kasih duit pecahan rial, 20 rial, itu dalam teori ekonominya uang kita akan kembali 10 rial kalau harganya 10 rial.
tapi dia bilang halal. Ini orang Arab bilang halal, kalau kita halal kata orang Arab, kita bilang halal bihalal kata takkan kembali duit kita itu. Itu pasti itu pengalaman. Saya punya pengalaman begitu. Bukan saya, tapi ada teman sama-sama umroh dulu ketika umroh pertama, hadiah dari Ibu Septina tahun 2010. Dia berangkat, setelah itu baru berangkat yang kedua kali dan ketiga kalinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pengalaman. Teman saya beli voucher, beli nomor baru di Saudi Arabia. Nomor Ezenza namanya. Tidak sempati dipakainya Ezenza. Sampai di sana, dia tanya sama orang Arab tuh, "Kamhaza?" katanya. Nanti kalau ditanya sama orang Arab Kamhaza, jawabnya ini, kata saya. Kebetulan saya tidak ada di samping dia. Harga voucher itu 60 rial dikasih duit 100 rial. Seharusnya balik lagi 40 rial. Tapi karena orang Arab bilang halal, dia bilang halal, alhamdulillah kata dia. Balik lagi duit. Ya, yang jadi urusannya Ustaz, duit saya tak balik dah. Sodikin namanya, buah sawit dia direngat. Kata saya, Dikin, kenapa tak balik? Ya, tak dikasih sama orang itu. Harganya berapa? 60 rial. Dia kembali lagi 40 liar. 40 liar itu banyak. Kalau dulu masa 2010 itu 3.500 salah saya. Perbandingan dengan kita. Jadi 1 rial 3.500 duit kita. Kali aja lah. 3.500 kali 40. Juta 200. Wah, banyak juga duitnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya tanya lagi sama orang Arab yang jual voucher Ezenza itu, mana duit balik? Teman saya pakai bahasa Arab itu. Dia bilang enggak ada katanya. Halal kata dia. Tadi sudah ini ngomong apa? Dia bilang halal Pak Ustaz. Lalu saya bilang halal juga. Ayo udah habislah duit kita. Nah, ikhlas saja lah. Ya Allah Ustaz, ikhlas saja lah kata. Kebetulan bos sawit pula. Ini kalau bicara di Arab Saudi, jangan sembarangan ngomong halal saja. Memang Arab halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak pernah dia buat acara halal bihalal. Makanya ini banyak nih, kadang-kadang salah kaprah juga, salah makna, salah arti juga. Ada yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Auzubillah summa na'udzubillah. Karena tak ada hadisnya, tak ada dalilnya, tak ada yang pernah dibuat oleh Rasulullah, tidak pernah dibuat oleh para sahabat. Itu salah satu alasan halal bihalal itu bid'ah. Al-bid'ah dolalah pinnar. Dolalah itu masuk neraka. Ya'udzubillah summa na'udzubillah. Ustaz, kalau itulah sempat berarti Ustaz neraka yang paling tinggi lah untuk Ustaz. Dan Ustaz menghadirinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan jadi persoalan. Masalah khilafiyah itu seperti kemarin, ada yang hari puasanya hari Sabtu, ada yang puasanya hari Minggu. Ya? Ada yang tanya dengan saya, Ustaz, yang mana yang betul nih? Kedua-duanya betul. Kalau yakin kita puasa hari Sabtu, silakan puasa hari Sabtu. Kalau kita ingin mengikuti puasa hari Minggu, silakan. Kedua-duanya betul. Yang tak betul, yang tak puasa sampai saat itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Puasa memang kita agak berlainan. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Tapi ketika kita merayakan kemenangan kita hari raya Idul Fitri, alhamdulillah serentak semuanya. Yang dari NU, yang dari Muhammadiyah, serentak kita berhari raya ketika itu hari Senin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khilafiyah tidak akan selesai sampai hari kiamat. Makanya ulama kita memberikan tunjuk ajar yang berkaitan dengan khilafiyah. Jangan dibicarakan kepada umat, lalu umat jangan memperpanjang, jangan memperkeruh, jangan bersetegang urat leher kita sampai kita berkelahi, sampai kita bertinju pula gara-gara itu. Padahal itu perkara yang tak akan selesai sampai hari kiamat. Sebagai contoh umpamanya, sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang tak pakai kunut, silakan. Yang mau pakai kunut silakan. Hari Jumat ada azannya 2 kali, ada yang 1 kali, silakan. Mana yang ingin kita ikuti, yang menjadi panutan kita, yang menjadi
keyakinan kita, silakan ikuti. Ya, itu yang berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau yang berkaitan dengan umum 3 periode atau 2 periode itu tak khilafiyah itu. Itu buat manusia itu. Yang kadang-kadang itu katanya Pak Jokowi itu 3 periode. 3 periode, 2 periode itu khilafiyah Ustaz. Mana pula khilafiyahnya itu? Ya tak ada kaitannya dengan khilafiyah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, dengar Bu? Lanjut. Oke guys, kita lanjut. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada permasalahan kita, kepada pokok bahasan kita halal bihalal. Halal bihalal itu substansinya hanya 3. Substansinya hanya 3. Yang pertama meminta maaf, yang kedua memberi maaf, yang ketiga bersilaturahim atau ukhuwah Islamiyah. Nah, yang pertama meminta maaf. Kenapa kita minta maaf? Ya, barangkali apalagi kita sekampung, ya sama-sama dulu barangkali karena kesibukan kita, ya ada yang balik kampung, ada yang tidak. Kalau Ustadz kemarin memang rencananya mau ke Payakumbuh, ya ke tempat kampung istri, karena sudah 2 tahun akibat dari COVID nih tak bisa untuk pergi ke sana. Bagaimana mau pergi ke Payakumbuh, dari Pekanbaru ke Payakumbuh juga 4 blokade yang harus kita hadapi dulu, ya enggak? Di Panam 1 kali, nanti di Limbodata atau di Pangkalan 1 kali pula. Yang ketiga kali kita hadapi blokadenya di Kelok 9. Di kota Payakumbuh kena lagi 4 blokade mau ke Payakumbuh saja. Makanya jadi Bang Toyib kita nih 2 tahun oleh COVID ini luar biasa nih. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan nyala dari bumi Allah ini. Bapak dan Ibu, oleh karena kesibukan kita barangkali, dahulu saya memang mau balik kampung, tapi ketika dapat berita dari salah seorang teman saya juga Ustadz, ya katanya kalau belum lagi berangkat pikir-pikir panjang lah dulu. Karena saya pun sekarang dalam keadaan macet. Dari Payakumbuh jam 3 sore baru sampai ke Bukit Tinggi jam 12 malam. Hitung aja lah 3 jam. Jam 3 sore dari Payakumbuh, jam 12 malam sampai ke Bukit, baru sampai ke Bukit. Ada yang lagi dari Pekanbaru. Jam berapa bertolak dari Pekanbaru? Jam 8 Pak Ustadz. Isi minyak di Panam full, berangkatlah. Jam 8 ketika itu. Sampai ke Payakumbuh jam 12 malam. Begitu luar biasanya. Dan ini sudah menjadi kenyataan, realita yang kita hadapi. Karena 2 tahun kita ini diikat, dikekang oleh protokol kesehatan yang tak jelas ujungnya, yang tak jelas pangkalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi begitu kita dibebaskan, yang 2 tahun itu langsung terbalan. alhamdulillah, nak balik kampung semuanya. Terjadilah macet. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus mengadakan halal bihalal. Salah satu alasan kenapa kita harus halal bihalal, karena dulu tak jumpa kita. Nah, kita meminta maaf. Ustadz, ini ibu-ibu kalau saya tanya jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mana berat memberi maaf atau meminta maaf, Bu? Hah? Meminta. Mana yang paling berat, minta maaf atau memberi maaf? Memberi maaf. Ibu-ibu dah. Meminta ya. Ya. Ya, itulah. Kedua ini sama berat juga rasanya. Iya. Meminta maaf. Meminta maaf itu bukan suatu hal yang hina. Kalau kita memang punya satu kesalahan, walaupun kesalahan itu kita perbuat dengan anak kecil, tapi kita yang salah, kita kudu minta maaf padanya. Maafkan bapak bu, maafkan ibu nak, maafkan bapak nak, bapak sudah salah. Dulu janji mau kasih THR 50.000 kalau full puasanya. Ini full puasanya, cuma ini yang bisa. Bapak minta maaf. Itu salah kita, itu kenapa janji dulu? Padahal janji itu harus ditepati. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janjimu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Nah, itu sudah satu kesalahan, itu contohnya, ya.
Insya Allah tidak ada loh di tempat kita ini. Di tempat lain tuh di Perawang banyak duit itu. Dia janji dengan anaknya kasih duit 100.000 kalau full puasa. Full anak itu puasa. Ya, tergantung sah atau tidak. Penting dia puasa full. Ya dikasih. Nah itu sudah janji kita. Nah itu salah satu kesalahan kadang-kadang. Ada pula lagi kadang-kadang ya. Ya, janji dengan anak beli baju sekian pasang. Kalau puasanya full, tapi tidak juga terbukti janji. Nauzubillah summa nauzubillah. Walaupun dengan anak kecil kita berbuat salah, kita kudu minta maaf karena itu kesalahan kita. Jangan sampai kesalahan kita ini akan kita pertanggungjawabkan sampai hari kiamat nanti di padang mahsyar. Kalau kita punya salah dengan saudara kita, macam mana mau mencari teman kita nanti di padang mahsyar tuh? Jangankan mencari kawan di padang mahsyar, di padang panjang saja cari payah tuh. Jangan di padang mahsyar, di padang panjang cari kawan payah. Karena itu ramainya luar biasa, na'udzubillah. Andai kata nanti di padang mahsyar baru kita cari orang, ya Allah, tak dapat dikata lagi. Barangkali di situlah azab Allah akan ditimpakan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya sebelum ajal kita menjemput, kalau kita memang punya salah, inilah satu kesempatan, momen yang terbaik Allah hadirkan Ramadan buat kita. Kemudian Allah panjangkan umur kita sampai kita merayakan hari raya Idul Fitri, agar kita meminta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Kalau tadi kalau menurut kebanyakan orang meminta maaf itu payah. Karena kita banyak egois. Ya, sifat ego kita yang kita ini tua dari dia lagi. Dia baru anak kemarin. Ya, takkan mungkin pula kita yang tua minta maaf ke dia. Kan itu. Tapi memberi maaf, kalau meminta maaf bukan satu yang hina, memberi maaf satu perkara yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang dicontohkan oleh baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diludahi oleh orang Yahudi, dilempari oleh orang Yahudi dalam dakwahnya, dia tetap menerima lemparan itu dengan ikhlas, dengan tulus. Setelah ya orang itu sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama sekali membezuknya apa yang diucapkan oleh orang yang melempari beliau setiap hari ketika melaksanakan sholat di masjid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara akhlak Rasulullah lebih dahulu memaafkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, allazina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhimi wal 'afina 'anil nas. Salah satu ciri atau tanda orang yang bertakwa itu mereka saling memaafkan. Setelah minta maaf lalu memaafkan. Inilah Ustaz, saya kalau tak datang dia ke rumah saya takkan saya maafkan. Ya, ada seperti itu. Maka datang hadir kita ke rumah bagian daripada meminta maaf. Seperti hari ini kita datang di salah seorang kediaman saudara kita. Nah, itulah tujuannya. Saya atas nama pribadi yang berkaitan dengan minta maaf dan memaafkan, saya ucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Ya Bu. Kemudian substansi yang terakhir dari kita melaksanakan takziah itu tak lain dan tak bukan menguatkan ukhuwah Islamiyah atau silaturahim. Apa bedanya Pak Ustadz? Silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah. Silaturahim hubungan, ukhuwah juga hubungan. Kedua-duanya harus kita jaga. Memutuskan dua hubungan ini la tadkhulul jannah, kata Rasulullah dalam hadisnya. Tidak masuk surga. Siapa mereka? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan ukhuwah Islamiyah. Apa bedanya? Kalau silaturahim, ada kata rahim di situ. Rahim itu ini mama cakep nih, adanya pada ibu-ibu. Kantong tempat bayi.
di rahim ibu-ibu. Ya, rahim itu adanya, maksudnya begini. Kita kalau masih punya hubungan nasab dari nenek yang satu, itu silaturahim namanya. Barangkali satu kampung ini, sejorong ini ada nih. Ya. Ada yang sekarang ya, yang silaturahim, ada hubungan dia. Artinya dia satu nenek dia. Nah itu dinamakan silaturahim. Tak boleh, harus kita jaga silaturahim ini. Kalau dia tidak punya hubungan seperti saya orang Melayu, Pak Datuk, orang Bukit Tinggi, orang Sumatera Barat. Ada hubungan darah kami, tak ada hubungan nasab. Tapi kami diikat dengan satu hubungan yang sangat luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita tidak mempunyai hubungan nasab, seperti dengan Pak Ustadz ini, hari ini kita tidak saja melaksanakan silaturahmi, tapi juga mengukuhkan ukhuwah Islamiyah kita. Kedua-duanya harus dijaga. Tak boleh kita memutuskan. Tidak akan masuk surga. Bahkan ada hadis mengatakan tidak mencium bau surga. Jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga tidak diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Bapak dan Ibu jaga terus. Salah satu nanti pertanyaan mungkar dan nangkir ketika kita berada di alam barzah, alam di antara dunia dan akhirat. Alam barzah namanya, alam pembatas. Barzah itu artinya dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Dunia sudah lewat, akhirat belum sampai. Itulah namanya alam barzah. Akan datang nanti dua malaikat yang sengaja diutus oleh Allah untuk menanyai kita. Salah satu pertanyaannya, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Kalau di dunia ini hubungan saudara, silaturahim buruk, ukhuwah Islamiyah juga buruk, maka bagaimana nanti kita akan menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir? Pukulannya yang akan sampai kepada kita nanti. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang amat singkat ini. Lebih kurang mohon maaf. Kalau pedang lukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Rumah ngadang mengimbau pulang, tanah rantau menahan kaki. Kok salah hambau terlampau gadang, minta maaf setulus hati. Mau pantun lagi, Bu? Saya kasih pantun. Ini pantun dari orang tua kita, Pak Haji Herman Abdullah. Dulu teringat saya sering mendampingi beliau ke Apura, ke agrowisata Pales di sana. Ustaz, tolong dampingi saya, insya Allah Pak. Ya sedikit kadang memberikan tausiah. Masih teringat sampai sekarang. Beliau sudah almarhum, meninggalkan kita semua. Tapi jasanya terutama di kampung Bukit ini luar biasa. Saya masih teringat itu MDA. Ya sumbangan beliau, saya yang berikan tausiah dulu di situ dengan beliau. Dengan Pak Taufik yang dari Gerindra juga ikut dulu dengan Ibu Haji Elius kita. Ada pantun yang teringat sampai sekarang. Buah durian, buah semangka, buah rambutan, buah duku. Nah, itulah nama buah-buahan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Herman itu mau lawaknya di situ. Iya. Ada pantun Ustaz. Ustaz sekalian untuk doa. Ya doa kita Bu ya, sama-sama Bu ya. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalil walikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah ya Ghafur, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya mujibas sa'ilin,
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا هذا الجماعة وبالخصوص إلى أهل البيت يا الله يا مجيب السائلين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل جنة مع الأبرار. يا عزيز يا ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار يا الله يا رزاق الفتح العليم. لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian Bapak dan Ibu, wabil khusus Ahlul Bait Shahibul Hajat, saya tidak bisa juga berlama-lama dan saya mohon maaf ada satu pertemuan lagi ba'da asar ini akan saya laksanakan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan lebih dapat mengerti dengan artinya silaturahmi dan makna silaturahmi kita bersama. Mudah-mudahan kedepannya silaturahmi kita ini bersama KPS ini selalu terjaga untuk sampai akhir hayat kita. Amin. Santai lalu, tak santai lalu. Bawa Kata-kata dari sesepuh dan Cak. berita. Ya, itu Langsung Pak Ustaz.